Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Gibran bertanya greenflation, tapi tidak paham substansinya. Oleh Antoni Budiawan. Debat keempat Capres-Cawapres, atau debat kedua Cawapres, 21 Januari 2024. Pada sesi tanya-jawab antar peserta debat, Gibran bertanya kepada Mahfud, bagaimana cara mengatasi greenflation. Pertanyaannya singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Gibran berpendapat tidak perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan greenflation, karena Mahfud seorang profesor. Tentu saja pendapat seperti itu sangat picik, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa arti profesor. Mungkin dia kira profesor adalah maha tahu, seperti dewa. Padahal moderator sebelumnya sudah mengingatkan tata cara debat. Singkatan atau terminologi wajib dijelaskan, agar pertanyaan menjadi jelas dan dimengerti oleh pihak lainnya. Tetapi, aturan debat tersebut sengaja dilanggar. Tidak salah, Cak Imin mengatakan, Gibran berdebat tanpa etika. Kembali ke greenflation, ternyata maksud Gibran adalah greenflation. Memang pengucapan Gibran kurang jelas. Terdengar seperti greenflation. Karena itu, terminologi wajib dijelaskan, agar yang ditanya mengerti, bahwa yang dimaksud adalah green inflation. Tidak perlu mengajukan pertanyaan tanpa etika. Setiap pertanyaan yang baik, harus didahului dengan penjelasan dan latar belakang dari pertanyaan tersebut. Gibran seharusnya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud greenflation dan kenapa terjadi greenflation. Setelah itu, baru bertanya, bagaimana cara mengatasinya. Bukan ujuk-ujuk bertanya singkat, bagaimana cara mengatasi greenflation. Dalam konteks apapun, pertanyaan singkat seperti ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pertanyaan yang baik secara akademik. Juga tidak cukup hanya menjelaskan arti terjemahannya saja, greenflation adalah inflasi hijau. Mahfud dengan sabar dan serius kemudian menjelaskan, greenflation terkait dengan green economy, atau ekonomi hijau, atau ekonomi sirkuler yang berbiaya tinggi sehingga menyebabkan inflasi. Cara mengatasinya, fokus pada kebijakan untuk mengatasi permasalahan biaya tinggi tersebut. Gibran, dengan cara yang tidak elegan, tidak pantas, terkesan kampungan, mencoba membantah jawaban Mahfud. Tetapi, sekali lagi, Gibran tidak menjelaskan sama sekali apa greenflation dan bagaimana cara mengatasi greenflation. Gibran hanya memberi contoh demo rompi kuning Yellow Vest Protest Movement di Perancis yang dimulai sejak Oktober tahun 2018. Bahaya sekali, sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi agar jangan sampai terjadi di Indonesia. Negara maju saja masih banyak tantangan. Intinya, transisi menuju energi hijau harus dilakukan super hati-hati. Jangan sampai R&D dan proses transisi yang mahal ini dibebankan kepada masyarakat. Penjelasan Gibran ini cukup ngawur. Pertama, penyebab utama protes atau demo jaket kuning tahun 2018 tidak ada hubungannya dengan green energy atau green inflation. Tetapi lebih disebabkan karena kenaikan harga minyak mentah dunia, kenaikan harga BBM, kenaikan pajak BBM fosil green tax, pengetatan anggaran pemerintah, penghapusan pajak kekayaan, konflik antar kelas, dan protes melawan neoliberalisme. Kenaikan harga BBM, ditambah kenaikan pajak BBM, membuat ekonomi kelompok masyarakat bawah bertambah susah. Porsi pengeluaran untuk BBM mencapai lebih dari 15% dari total pengeluaran. Maka itu terjadi protes. Masyarakat menuntut kenaikan upah minimum, penghapusan pajak BBM, dan moratorium kenaikan harga BBM. Artinya,
demo rompi kuning bukan dipicu oleh dan tidak ada hubungannya dengan green inflation atau greenflation, melainkan karena kebijakan ekonomi dan pajak yang memberatkan masyarakat kelompok bawah. Dengan kata lain, demo Yellowfish adalah demo melawan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penjelasan Gibran tentang demo rompi kuning akibat green inflation bukan saja super ngawur, tetapi juga membodohi publik se-Indonesia. Demo rompi kuning yang berawal dari Prancis, kemudian meluas ke seluruh dunia. Dilakukan secara bergelombang dan berlangsung lebih dari 5 tahun. Kenapa protes tersebut bisa bertahan begitu lama? Karena protes rompi kuning pada intinya dapat dilihat sebagai sebuah pertempuran, yaitu antara environmentalis melawan industrialistis. Kedua, green inflation adalah konsekuensi dari inisiatif global menuju net zero emission untuk menahan pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius sesuai perjanjian Paris. Green inflation adalah istilah inflasi yang dipicu oleh transisi energi dari fosil ke renewable. Karena biaya investasi untuk green teknologi jauh lebih mahal dari teknologi fosil. Karena harga bahan baku untuk produksi energi hijau akhir-akhir ini meningkat tajam. Dipicu oleh suplai yang relatif sangat terbatas dibandingkan permintaan, memicu inflasi. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Semoga Gibran bisa menjawabnya.